Baik, selamat malam adik-adik mahasiswa. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai karya ilmiah dan karya bukan ilmiah. Jadi sebenarnya untuk dunia karya tulis dibedakan menjadi dua secara umum. Jadi ada karya ilmiah dan bukan ilmiah. Nanti kita akan tahu ciri-cirinya seperti apa, kemudian contoh dari masing-masing karya ini di slide selanjutnya. Oke, jadi yang pertama adalah ciri-ciri dari karya ilmiah. Ada 4. Yang pertama ada sistematis, kemudian objektif, valid, dan terverifikasi. Apa itu sistematis? Jadi sistematis itu merupakan karya ilmiah yang memiliki struktur baku yang terorganisir dengan jelas mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan. Kemudian objektif didasari pada data dan fakta, menghindari opini dan emosi, bersifat netral dan bebas dari bias pribadi. Jadi memang berdasarkan data dan fakta, gitu ya. Yang ketiga adalah valid. Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian yang teruji dan diakui sehingga hasilnya dapat dipercaya. Yang paling penting adalah terverifikasi. Jadi karya ilmiah itu umumnya melalui proses peer review, di mana pakar di bidang terkait mengevaluasi dan menilai validitasnya. Untuk contoh dari karya ilmiah sendiri adalah jurnal penelitian. Yang pertama, di jurnal penelitian itu ada abstrak. Jadi abstrak itu merupakan ringkasan yang berisi tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian. Jadi seperti tugas minggu lalu saat kalian membuat daftar pustaka, kemudian kalian membuat pustaka jurnal, gitu pasti kalian sudah tahu bahwa di jurnal penelitian itu salah satunya ada abstrak, kemudian yang kedua ada pendahuluan. Jadi kalau di pendahuluan itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Kemudian yang selanjutnya ada yang dinamakan metode penelitian, gitu ya. Jadi pada metode penelitian itu menguraikan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian. Ada desain, populasi, sampel, teknik pengumpulan data. Biasanya di metode penelitian juga ada lokasi penelitian, gitu ya. Langkah-langkah analisis dan lain sebagainya itu ada di metode penelitian. Kemudian yang keempat adalah hasil dan pembahasan. Jadi pada hasil dan pembahasan itu menampilkan data dan analisis yang diperoleh serta interpretasi dan pembahasan hasil penelitian. Kemudian kesimpulan dan saran yang menyatakan jawaban atas pertanyaan penelitian dan memberikan saran untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. Jadi di kesimpulan itu sebenarnya akan menjawab tujuan dari penelitian yang ada di karya ilmiah itu. Jadi nanti bareng-bareng kita kalau ada contoh satu jurnal, kita akan bahas apa sih masalahnya, kemudian apa yang menjadi tujuan penelitiannya, kemudian kita lihat kesimpulannya sudah menjawab rumusan masalahnya atau belum. Ya. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Jadi ini yang paling penting. Daftar pustaka merupakan daftar referensi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Jadi minggu lalu selain kalian sudah dapat tugas, kemudian kalian juga sudah ada teori atau materi yang Ibu berikan terkait dengan daftar pustaka. Jadi di sana ada beberapa tipe daftar pustaka. Jadi yang di materi sebelumnya itu beberapa yang umum saja. Tapi yang sebenarnya untuk tipe daftar pustaka itu sangat banyak sekali. Bahkan nanti saya rencanakan gitu ya untuk di angkatan ini saya kenalkan software daftar pustaka.
yang kita akan pelajari nanti namanya Mendeley. Agar kalian tahu ternyata tipe-tipe daftar pustaka itu banyak gitu ya. Jadi pada saat kalian buat laporan, kemudian buat tugas akhir nanti gitu ya, proposal misalnya, nanti kalian tidak kesusahan untuk melampirkan daftar pustaka. Kemudian tadi kita sudah bahas karya ilmiah. Yang selanjutnya ciri-ciri karya bukan ilmiah. Jadi yang pertama subjektif, kebalikan dari karya ilmiah yang tadi kita bahas objektif gitu ya. Kemudian informal, bersifat hiburan dan tidak terverifikasi. Apa itu subjektif? Jadi karya bukan ilmiah itu cenderung didasari opini, perasaan, dan pengalaman pribadi. Kalau kalian lihat berita-berita gosip dan lain sebagainya yang ada di IG itu merupakan karya bukan ilmiah. Kemudian informal, karya bukan ilmiah tidak terikat pada struktur baku dan bebas dalam penyampaian. Jadi tidak terstruktur seperti karya ilmiah yang ada pendahuluan, kemudian metode, kesimpulan hasil saran, dan daftar pustaka misalnya. Jadi karya bukan ilmiah tidak seperti itu ya. Yang ketiga, bersifat hiburan. Jadi karya bukan ilmiah bertujuan menghibur, menginspirasi, atau menyampaikan pendapat pribadi. Jadi cerita-cerita pendek yang kalian baca di internet gitu. Kemudian sebenarnya banyak ya, selain di IG, di TikTok pun juga ada gitu ya cerita-cerita pendek yang memang tujuannya untuk menghibur. Kemudian yang terakhir adalah tidak terverifikasi. Jadi karya bukan ilmiah tidak melalui proses peer review dan mungkin tidak didasari oleh data yang teruji. Jadi hoax gitu ya, gosip dan lain sebagainya yang tersebar di media-media sosial umumnya itu tidak terverifikasi kebenarannya. Oke, contoh karya bukan ilmiah. Jadi di sini salah satunya adalah artikel opini gitu ya. Unsur pertama yang ada di sana adalah pendapat pribadi, karena artikel opini ini berisi sudut pandang penulis terhadap suatu topik tanpa harus didasari data ilmiah. Jadi di situ tidak ada metode penelitian, kemudian referensinya seperti apa, kemudian kajian pustakanya seperti apa, tidak terdefinisi di situ. Kemudian narasinya biasanya menarik karena artikel opini ini menggunakan gaya bahasa yang lebih bebas dan menarik. Umumnya bahasa sehari-hari kita gitu, bahasa kita ngobrol sama teman gitu ya. Jadi seringkali mengandung cerita dan ilustrasi. Jadi kalau ada yang bertanya berarti untuk karya ilmiah itu narasinya tidak menarik Bu, monoton gitu ya. Karena mungkin kita kan kalau berbicara tidak bahasa baku ya. Jadi memang lebih menarik bahasa-bahasa percakapan yang adanya di karya bukan ilmiah justru gitu. Kemudian tujuannya persuasif. Artikel opini bertujuan meyakinkan pembaca dengan argumen dan sudut pandang penulis. Jadi seperti cerita drama dan lain sebagainya. Oke, perbedaan karya ilmiah dan bukan ilmiah. Tujuan, kalau ilmiah mencari kebenaran dan pengetahuan objektif. Metodenya, penelitian terstruktur dan teruji. Kemudian datanya untuk yang ilmiah berdasarkan data dan fakta yang terverifikasi, misalnya datanya dari dinas pemerintahan dan lain sebagainya. Kemudian untuk strukturnya,
sistematis dan baku gitu ya. Misalnya kalian membuat tugas akhir gitu ya. Pasti yang pertama adalah pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kemudian batasan penelitian. Setelah itu baru tinjauan pustaka, metode, kemudian setelah metode ada analisis dan pembahasan, simpulan, baru daftar pustaka. Itu sudah baku. Kemudian bahasanya untuk yang ilmiah itu formal dan objektif. Tidak mungkin pada saat kalian membaca jurnal ada kata aku di sana, ada kata saya di sana. Tidak akan mungkin gitu ya. Karena harus formal dan objektif. Kalau karya bukan ilmiah, nah tujuannya itu hanya menyampaikan opini, kemudian menghibur atau menginspirasi. Itu tujuannya. Itu ya. Kemudian metodenya tidak terstruktur dan lebih bebas. Jadi karena opini gitu, ya nggak perlulah kita menceritakan latar belakang saya untuk update status ini bla 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 bla, kesimpulannya ini daftar pustakanya dari ini kan tidak seperti itu kalau karya bukan ilmiah. Jadi memang lebih bebas karena bahasanya juga bahasa percakapan sehari-hari. Untuk datanya kemungkinan tidak terverifikasi atau lebih subjektif. Mungkin terverifikasi, tapi karena lebih subjektif, jadi untuk sudut pandangnya masih sudut pandang diri sendiri, gitu, tidak pakai point of view dari orang lain. Kemudian struktur. Kalau bukan ilmiah, itu tidak terikat pada struktur baku. Ini seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, tidak perlu menyampaikan pendahuluan, metode, dan lain sebagainya. Untuk bahasanya lebih informal dan bebas. Struktur karya ilmiah. Jadi secara umum, ada pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan daftar pustaka. Jadi kalian kalau lihat jurnal penelitian, secara umum isinya atau subbabnya seperti ini. Biasanya ditambah abstrak gitu ya di sebelum pendahuluan. Kemudian ada beberapa style dari jurnal penelitian itu, selain metode penelitian ada tinjauan pustaka. Tapi secara umum isinya adalah seperti ini untuk strukturnya. Kalau bukan ilmiah, ini beda sekali ya. Kalau ini aja dari banyaknya saja, ini ada 5, kemudian kalau bukan ilmiah, ya ada 3, pendahuluan, isi, penutup. Jadi seperti itu. Seperti kita bercerita lah, oh kemarin saya gini, terus hari ini saya kejadian deh karena peristiwa kemarin sepertinya. Ya udah, berarti besok saya tidak seperti itu lagi. Nah, rentetannya seperti itu. Seperti kalian cerita ke teman sih sebenarnya. Jadi itu merupakan contoh dari struktur karya bukan ilmiah. Kelebihan dan kekurangan karya ilmiah. Jadi kalau karya ilmiah memberikan pemahaman yang mendalam dan objektif tentang topik tertentu. Karena tadi ada tinjauan pustaka, ada metode, dan lain sebagainya. Kepercayaan. Tentu kalau karya ilmiah itu lebih terpercaya karena memang sudah terverifikasi sehingga dapat diandalkan. Yang ketiga, keterbatasan. Jadi karya ilmiah cenderung kompleks dan mungkin tidak mudah dipahami oleh semua orang. Yang keempat adalah kepraktisan. Jadi karya ilmiah terkadang kurang praktis untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan apa yang sudah dibahas hari ini mengenai karya ilmiah dan bukan ilmiah, jadi kesimpulannya adalah karya ilmiah dan bukan ilmiah memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi dan pengetahuan, gitu ya. Penting untuk memilih dan memilah informasi dengan bijak, nah, berdasarkan kebutuhan dan tujuan kita. Jadi
terutama yang non ilmiah gitu, yang bukan ilmiah. Jadi harus benar-benar disaring, apalagi kalian mahasiswa gitu, jangan terjebak dengan kabar-kabar hoax gitu. Kalau kalian belum tahu kebenarannya, belum terbukti kebenarannya, ditahan sebentar jarinya untuk share ke orang-orang gitu ya. Biasanya kan kalau zaman sekarang ingin cepet-cepet update informasi gitu. Siapa yang duluan tahu dan lain sebagainya. Harus ada pengendalian diri seperti itu. Siapa tahu yang kalian share itu adalah berita bohong gitu ya. Jadi itu yang membedakan ya mahasiswa dengan pada saat kalian masih siswa. Jadi memang harus memilah dan memilih apa yang kalian baca, apa yang kalian share. Baik, mungkin untuk materi hari ini mengenai karya ilmiah dan bukan ilmiah sampai di sini. Di minggu depan akan Ibu sampaikan khusus mengenai karya ilmiah, karena kita kan di akademisi, kita akan sering menggunakan karya ilmiah. Jadi langsung ke jurnal penelitian, kemudian contoh-contoh laporan kerja praktek kakak-kakak tingkatnya, kemudian contoh laporan, contoh studio secara umum akan Ibu sampaikan minggu depan. Jadi terima kasih untuk waktunya, selamat malam.